Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 14 Januari. 1. Santo Felix dari Nola. Martir. Felix lahir di Nola, Italia Selatan. Hari kelahirannya tidak diketahui dengan pasti. Ia mengabdikan seluruh hidupnya dalam karya cinta kasih kepada orang-orang miskin yang ada di kotanya. Riwayat hidupnya diketahui dari sebuah syair yang ditulis oleh Santo Paulinus, 1 abad setelah kematian Felix. Menurut Santo Paulinus, setelah kematian ayahnya, Felix membagi-bagikan harta warisan ayahnya kepada orang-orang miskin. Kemudian ia menjadi seorang imam. Karyanya sebagai seorang imam dimulainya bersama Santo Maximus, uskup Nola. Ketika uskup Nola ditangkap dan dianiaya oleh Kaisar Decius tahun 249 sampai 251, Felix tetap melayani umatnya. Namun kemudian ia juga ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi ia sempat meloloskan diri dari penjara. Felix tetap menyembunyikan diri sampai kematian Kaisar Decius pada tahun 251. Ketika ia muncul kembali di depan umum, ia dikejar-kejar oleh orang-orang kafir di Nola. Dengan suatu campur tangan ajaib, ia sanggup menghindarkan diri dari para pengejarnya hingga masa penganiayaan berakhir. Ketika Santo Maximus meninggal, Felix terpilih menjadi penggantinya. Tetapi Felix menolak penghormatan ini. Sebagaimana dia juga tidak mau menerima kembali warisannya yang disita pada masa penganiayaan. Ia bahkan mengusahakan 3 bidang tanah sebagai petani, memberikan segala miliknya kepada para miskin di luar kebutuhan-kebutuhannya yang paling kecil. Santo Paulinus dan Santo Agustinus menceritakan sejumlah mukjizat dari Felix, yang terjadi di kediamannya di luar kota Nola. Ia meninggal dunia kira-kira pada tahun 260, dan dihormati sebagai martir karena penderitaannya bagi Kristus dan demi keluhuran iman Kristen. 2. Santa Macrina Tua, pengaku iman. Macrina hidup suci bersama suaminya. Selama 7 tahun ia diasingkan selama masa penganiayaan di masa pemerintahan Kaisar Diocletianus. Cucunya yaitu Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nisa, dididiknya dengan sangat baik. Kakak mereka Santa Macrina muda sesudah tunangannya meninggal dunia, mengasuh kedua adiknya itu, dan kemudian menggantikan ibunya Santa Emilia sebagai pemimpin kumpulan wanita yang hidup samadi dan bertobat di tepi Sungai Iris, Pontus, Turki. Macrina tua meninggal dunia pada tahun 340. 3. Santo Safa, uskup dan pengaku iman. Safa lahir pada tahun 1174. Safa adalah putra Raja Stefanus pertama, pendiri dinasti Nemanjić dan peletak dasar-dasar bagi kemerdekaan bagi negara Serbia. Safa kemudian menjadi uskup agung Serbia pertama, sekaligus peletak dasar dan pemula hierarki Serbia. Bersama dengan para rahibnya, ia berhasil mengkonsolidasikan bangsa Serbia. Ketika berusia 17 tahun, Safa meninggalkan istana ayahnya untuk menjalani kehidupan membiara di Mount Athos, Yunani. Pada tahun 1196, ayahnya yang turun tahta dengan rela menggabungkan diri dengan dirinya di Mount Athos. Tetapi tak lama kemudian, Safa dipanggil pulang karena kakak-kakaknya berkelahi dan mengakibatkan rusaknya negara Serbia. Di sana, ia dibantu ayahnya dan saudara-saudaranya mendirikan sebuah biara bagi rahib-rahib Serbia. Dengan biara ini ia melancarkan serangkaian pembaharuan dalam bidang keagamaan dan politik. Pada waktu itu, orang-orang Serbia sangat terlantar dalam hal pendidikan agama dan semangat penghayatan iman. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kepemimpinan gereja berada di tangan hierarki asing yang tidak peduli dengan kebutuhan umat, dan berada di bawah yuridiksi atau Konstantinopel atau Ohrida, Bulgaria. Untuk memecahkan masalah ini, Safa mendirikan biara-biara di tempat-tempat yang mudah dicapai oleh umat.
Dengan itu pun rahib-rahib pun dapat dengan mudah mengunjungi umat, mengajari mereka dalam hal-hal iman dan berkarya di antara mereka. Pada tahun 1219, Manuel II, Patriark Konstantinopel, menabiskan Safa menjadi uskup atas permintaan saudaranya, Stefanus II. Dan kemudian Safa pada tahun 1222 dalam kedudukannya sebagai uskup agung, memahkotai saudaranya, Stefanus II, dengan mahkota yang konon langsung dikirim dari Roma oleh Sri Paus Honorius ketiga tahun 1216 sampai tahun 1227. Selama kepemimpinannya sebagai uskup agung, Safa bekerja dengan penuh semangat dalam usahanya memperbaharui gereja dan mengembangkan iman umat. Ia mendapatkan dukungan kuat dari rahib-rahib yang tinggal di biara Hilandri. Selain menjadi organisator gereja, Safa juga menjadi organisator kerajaan dengan menyusun sebuah kitab hukum. Ia sewaktu-waktu mengundurkan diri ke dalam pertapaannya, untuk bertapa dan merenungkan karyanya. Safa meninggal dunia pada tanggal 14 Januari tahun 1237, dalam perjalanannya pulang dari Yerusalem dan Sinai, tempat ia juga mendirikan biara. Ia dihormati sebagai Santa Pelindung Serbia, Santo Felix dari Nola, Santa Makrina Tua dan Santo Safa. Doakanlah kami. Kak Carla Channel.